Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai tata cara menulis artikel ilmiah yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk membuat tugas akhir atau UAS. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa Anda boleh memilih salah satu ya, baik itu menulis proposal PKM atau membuat artikel ilmiah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menulis artikel ilmiah. Sebelumnya bagaimana karya tulis ilmiah itu, kemudian apa saja jenis-jenisnya, bagaimana membuat judul, bagaimana menulis latar belakang dan lain-lain. Baik, apa nilai pentingnya? Mengapa menulis karya ilmiah atau menulis artikel ilmiah itu menjadi penting? Nah, yang pertama tentu saja kita tidak ingin Anda seperti yang ada di dalam gambar itu, gitu ya. Emak ingin aku wisuda diangkat dari kisah nyata mahasiswa semester tua. Nah, mengapa demikian? Karena saya banyak sekali menjumpai kasus mahasiswa-mahasiswa yang itu sudah semester 5, semester 6, kemudian mereka mungkin agak ngoyo ya atau agak ngotot lulusnya karena apa? Karena belum ada artikel ilmiahnya sebagai syarat yudisium. Karena selain Anda menulis skripsi, syarat kelulusan atau syarat untuk yudisium adalah harus mempublikasikan artikel ilmiah dalam jurnal nasional minimal atau proceeding nasional. Seperti itu ya. Jadi nanti apa bedanya jurnal dan proceeding nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, oleh karena itu untuk bisa menulis atau untuk bisa menghasilkan artikel ilmiah tentu saja itu tidak bisa dicapai dengan cara instan. Tetapi perlu latihan, perlu mencoba berkali-kali ya, revisi dan seterusnya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah untuk melatih kemampuan menulis ilmiah supaya nanti ketika UAS Anda tidak sekadar mengumpulkan artikel ilmiah sebagai UAS, tetapi bisa Anda gunakan untuk dikirim ke jurnal dan bisa digunakan untuk syarat yudisium apabila artikel tersebut berhasil publish. Gitu ya. Jadi satu kali dayung, 2-3 pulau terlampaui ya. Jadi jangan sampai mata kuliah ini sekedar MKU bahasa Indonesia saja, tetapi ada kalau bisa ada manfaatnya bagi Anda ya. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan publikasi ilmiah. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam kontrak perkuliahan bahwa kita adalah bagian dari golongan akademisi atau civitas akademika. Oleh karena itu, tugas mahasiswa tidak sekadar mendengarkan kuliah, tetapi juga harus melaksanakan tridharma. Oleh karena itu Anda ada KKN gitu ya, Anda terjun ke masyarakat dan salah satunya adalah penelitian. Nah, penelitian ini tentu saja kita tidak ingin hanya disimpan untuk diri kita sendiri atau hanya disimpan atau hanya dibaca oleh pembimbing kita saja. Nah, tentu saja diharapkan dari hasil penelitian itu bisa dipublikasikan atau dibaca oleh masyarakat luas ya, supaya nilai dari penelitian itu punya manfaat. Baik manfaat teoritis dalam bidang keilmuan maupun manfaat praktis untuk masyarakat. Oleh karena itu perlu untuk dipublikasikan ya tulisan kita itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah perbedaan sebelum saya melangkah lebih jauh ke artikel ilmiah. Ini adalah perbedaan apa yang disebut dengan karya tulis ilmiah dan apa yang disebut dengan karya tulis non ilmiah. Ya. Yang pertama, tentu saja yang dinamakan ilmiah harus objektif atau berpijak pada data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan katanya sumbernya tidak jelas, pendapat pribadi, asumsi pribadi dituangkan dalam karya tulis ilmiah. Tidak boleh. Ya, kecuali apabila itu adalah karya tulis non ilmiah. Nah, karya non ilmiah itu apa saja? Misalnya
seperti novel ya, kemudian cerpen, puisi, naskah drama, itu boleh saja subjektif. Kenapa? Karena itu merupakan hasil pemikiran atau hasil curahan hati, perasaan, ekspresi dari pengarangnya atau penulisnya. Sehingga itu boleh saja bersifat subjektif. Misalnya apabila kita membaca novel, kemudian novel itu bercerita tentang tsunami misalnya, atau bercerita tentang alien misalnya. Nah, tentu tidak harus kemudian itu berdasarkan fakta yang 100% begitu ya, karena ini adalah non ilmiah, fiksi. Berbeda dengan yang ilmiah tadi. Misalnya apabila kita mengatakan bahwa ada alien turun di Surabaya, nah itu tentu saja tidak bisa menjadi pernyataan yang ilmiah apabila tidak ada data yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk belajar bagaimana cara mensitasi atau bagaimana cara mengutip dari tulisan orang lain, dari data yang dihadirkan oleh orang lain, peneliti lain untuk memperkuat argumentasi ataupun tulisan kita. Nah, kemudian yang kedua tentang bahasa. Nah, bahasa yang digunakan tentu saja tidak sembarangan ya, artinya ada perbedaan antara yang non ilmiah dan yang ilmiah. Namanya karya tulis ilmiah, berarti ragam bahasa yang digunakan adalah bahasa baku atau bahasa formal, termasuk juga karena ini adalah karya tulis, maka tidak bisa kita mencampurkan bahasa lisan di dalam karya tulis itu. Contoh bahasa lisan seperti apa? Misalnya ada imbuhan-imbuhan kan. Nah, misalnya hal itu bisa dimengertikan. Nah, ada partikel kan atau akhiran kan di situ. Itu kan adalah bahasa lisan ya. Begitu juga dengan misalnya nah. Nah, kemudian nah, koma, nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah ragam bahasa lisan yang tidak baku ya. Sehingga tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk dituliskan. Nah, berbeda dengan karya tulis non-ilmiah, tentu saja boleh menggunakan ragam bahasa tidak baku atau informal ya. Misalnya bahasa yang mendayu-dayu, bahasa alay, bahkan apabila kita menulis naskah drama, boleh nggak mencantumkan umpatan? Ya boleh saja kalau memang itu untuk mengekspresikan kemarahan tokoh itu misalnya. Nah, kemudian yang ketiga, yang dinamakan karya tulis ilmiah pasti memiliki kaidah atau sistematika penulisan tertentu. Misalnya, apabila Anda menulis skripsi, nah tentu saja pasti ada pedoman penulisannya yang sistematis dari awal hingga akhir. Dari pendahuluan hingga penutup, pasti ada kaidah tertentu yang itu menunjukkan metodenya, menunjukkan logika berpikirnya. Gitu ya. Berbeda dengan non ilmiah. Kalau ilmiah, fiksi, novel, cerpen, ya, drama tidak harus sistematis ya. Artinya alur boleh saja acak ya. Nah, itu perbedaannya. Sekarang apa saja yang disebut sebagai karya tulis ilmiah? Ini ya. Jangan beranggapan bahwa karya tulis ilmiah itu hanya bentuknya makalah. Ya, rata-rata mahasiswa yang bertanya apakah boleh menulis proposal, loh boleh, karena apa? Proposal penelitian, proposal kegiatan, proposal PKM itu juga merupakan bagian dari karya tulis ilmiah. Ya, jadi jenis-jenis karya tulis ilmiah itu apa saja? Ada artikel, ada buku ya, misalnya buku pengantar manajemen, itu juga karya ilmiah. Mengapa demikian? Buku yang ditulis itu pasti berdasarkan riset sebelumnya ya. Jadi itu bukan fiksi kan seperti itu. Kemudian proposal penelitian, proposal kegiatan, proposal PKM, tentu saja itu masuk karya ilmiah. Karena apa yang ditulis di situ pasti harus berdasarkan data, harus berdasarkan fakta. Selanjutnya ada skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah, ada banyak sekali. Kemudian yang akan kita bahas pada hari ini adalah artikel ilmiah. Nah, di sini artikel ini terbagi menjadi dua ya. Ada artikel ilmiah yang biasanya diterbitkan di jurnal atau proceeding. Kemudian ada artikel ilmiah populer yang diterbitkan di koran.
Apa perbedaannya? Nah, saya akan bahas yang pertama, apa bedanya artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal dan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam proceeding. Nah, apabila kita menulis artikel, kemudian kita mengirim ke jurnal melalui websitenya atau melalui email ya, nah, biasanya sekarang melalui website ya, atau yang dikenal sebagai OJS. Nah, maka di dalam jurnal itu pasti ada reviewer yang bertugas untuk menyeleksi artikel-artikel yang masuk dalam jurnal tersebut. Nah, kemudian reviewer itu akan mereview, kemudian melakukan memberikan masukan gitu ya. Kemudian penulisnya akan merevisi dan mengirimkan kembali kepada jurnal yang bersangkutan hingga nantinya pada akhirnya artikel tersebut diputuskan akan diterima atau ditolak. Nah, itu kalau jurnal. Kemudian kalau proceeding bagaimana? Nah, kalau proceeding ini adalah kumpulan atau luaran dari seminar ya atau call for paper. Misalnya apabila di prodi Anda misalnya mengadakan seminar dan call for paper atau conference nasional atau internasional. Nah, itu Anda masukkan saja artikelnya. Gitu. Nah, selain di seminar itu mengundang pembicara kunci atau keynote speaker, nah biasanya itu juga dia kalau conference atau ada tulisannya call for paper, berarti dia mengundang pemakalah-pemakalah lain, pemakalah-pemakalah pendamping dengan subtema-subtema tertentu ya sesuai dengan tema besar seminar itu untuk mempresentasikan hasil penelitiannya dalam seminar tersebut. Nantinya akan dibagi menjadi beberapa panel, beberapa forum diskusi, dan kita akan mempresentasikan hasil penelitian kita dalam seminar itu, dalam forum-forum kecil itu. Nah, kemudian nanti di akhir seminar, tulisan-tulisan yang masuk itu akan dikumpulkan, dibukukan menjadi proceeding. Nah, itu bedanya proceeding dan jurnal. Poinnya lebih besar mana? Tentu saja lebih besar jurnal. Karena apa? Sistem seleksinya itu ketat, ada nilai kompetisinya di situ. Dan jurnal nasional di Indonesia ya, itu juga ada peringkat-peringkatnya ya apabila Anda belum tahu. Nah, biasanya apabila jurnal nasional yang terakreditasi Dikti itu terbagi namanya SINTA ya. Science, Technology and apa ya, saya lupa ya. Intinya nama singkatannya adalah SINTA. Jadi ada peringkatnya jurnal itu, SINTA 1 sampai dengan peringkat SINTA 6. Semakin tinggi peringkatnya atau semakin tinggi SINTA-nya, SINTA 1, 2, 3, biasanya dia semakin selektif ya, karena dia menjaga kualitas dari artikelnya yang dipublikasikan itu. Gitu. Nah, itu ya. Jadi kemudian saya juga mendengar kabar ya apabila Anda berhasil mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal SINTA 1 sampai dengan 3, maka Anda tidak wajib mengikuti ujian lisan skripsi. Nah, itu jadi Anda cukup membuat skripsi tapi tidak wajib ujian lisan. Namun demikian itu dikembalikan pada kewenangan masing-masing prodi. Jadi saya tidak tahu apakah itu masih berlaku atau tidak di prodi Anda masing-masing. Nah, kemudian yang kedua adalah artikel ilmiah populer. Berbeda dengan artikel ilmiah yang tadi diterbitkan di jurnal atau proceeding, artikel ilmiah populer itu diterbitkan di koran. Nah, karena itu diterbitkan di koran, oleh karena itu bahasa yang digunakan pasti akan berbeda. Nah, bagaimana perbedaannya? Kita akan lihat. Nah, ini adalah contoh artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal, khususnya dalam hal ini adalah jurnal ilmu komunikasi, dan yang sebelah kanan ini adalah contoh artikel ilmiah populer yang diterbitkan di koran ya. Nah, dari sini kita bisa melihat beberapa perbedaan. Yang pertama, dari segi judul. Nah, dari segi judul yang di sebelah kiri ini judulnya adalah Keluarga sebagai Katalis Peran Politisi Perempuan Jawa Timur. Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan Jawa Timur. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan ini judulnya adalah Masyarakat Politik yang Sakit. Nah, ada dua perbedaan. Dari segi judulnya saja sudah sangat berbeda. Yang di sebelah kiri ini secara eksplisit dia menyampaikan
perspektif atau teori yang digunakan dalam menganalisis isu yang dia bahas ini, yaitu keluarga sebagai katalis peran politisi perempuan Jawa Timur. Nah, kemudian dalam judulnya juga menggunakan istilah tertentu yang mungkin tidak semua orang bisa mengerti apa arti istilah itu. Istilahnya adalah apa? Katalis, ya, mempercepat, ya, percepatan. Sedangkan judul yang di sebelah kanan ini lebih cair sifatnya, lebih mungkin lebih familiar gitu dari segi kata dan seterusnya. Kemudian dari bentuknya atau dari strukturnya juga berbeda. Apabila yang di sebelah kanan ini ada abstrak, ada pendahuluan, latar belakang dan lain-lain, sedangkan artikel ilmiah populer, bagian pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan itu langsung melebur menjadi satu. Namun, bukan berarti artikel ilmiah populer tidak menggunakan perspektif keilmuan tertentu dalam membahas sebuah isu yang dia tuliskan di situ, ya. Tetap dia menggunakan perspektif tertentu, entah filsafat politik, entah teori kritis, tetapi tidak secara eksplisit disebutkan di dalam tulisannya. Gitu ya. Oke, kemudian nah, ini adalah strukturnya. Struktur artikel ilmiah secara umum meliputi ini. IMRAT, ya, mengikuti struktur IMRAT. IMRAT itu adalah akronim dari Introduction, Method, Result, Analysis, and Discussion. Nah, jadi bagaimana kita menyusun artikel ilmiah, strukturnya itu seperti ini kurang lebih. Dan apabila diilustrasikan, itu seperti Big Mac. Nah, kalau kita melihat Big Mac ya, burger yang tengahnya itu besar sekali. Nah, maka proporsinya ya antara pendahuluan, hasil analisis dan juga kesimpulan itu bisa terlihat seperti Big Mac ini. Bisa diilustrasikan seperti Big Mac ini. Artinya apa? Hasil analisis dan pembahasan porsinya harus lebih banyak dibandingkan pendahuluan. Jangan sampai Anda membuat pendahuluan 5 halaman, tetapi kemudian analisisnya hanya 3 paragraf. Nah, itu tidak proporsional. Mengapa? Karena hasil dari pemikiran kita, hasil dari analisis kita, itu dituangkan dalam bab yang pembahasan ini, gitu ya. Bukan berpanjang lebar di bagian pendahuluan. Nah, kemudian selanjutnya ini bagaimana kita membuat judul ya, kriteria. Yang pertama, judul haruslah merepresentasikan isi tulisan. Harus menarik, padat, dan tidak ambigu. Nah, berikut ini adalah contoh bagaimana judul yang jelas dan judul yang tidak jelas. Mengapa saya katakan judul yang jelas? Apa indikatornya jelas itu? Yang pertama adalah judul ini menunjukkan isu yang mau dibahas. Judulnya Wacana Perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI. Kemudian dia menyebutkan teori yang digunakan, yaitu analisis wacana kritis Norman Fairclough. Nah, jadi isu yang mau dibahas kelihatan. Yang mau dibahas apa? Oh, wacana perlawanan. Wacana perlawanannya siapa? Persebaya terhadap PSSI objeknya. Kemudian teorinya adalah AWK atau analisis wacana kritis. Sedangkan berbeda dengan judul yang ada di sebelah kanan. Analisis semiotik iklan air minum dalam kemasan Aqua versi keluarga Banyu di media televisi. Dia hanya menyebutkan objeknya. Ya, objeknya adalah iklan air minum dalam kemasan. Kemudian dia menyebutkan teorinya, tapi tidak menyebutkan isu yang mau dibahas atau tidak menyebutkan permasalahan yang mau dibahas. Ada masalah apa dengan iklan air minum itu sehingga itu perlu dibahas dengan semiotika gitu ya. Jadi itu yang saya maksud bahwa judul itu harus merepresentasikan isu atau harus merepresentasikan masalah yang mau dibahas. Kemudian setelah judul ada abstrak. Nah, abstrak, apa fungsinya abstrak? Yang pertama, abstrak biasanya ditulis dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mengapa perlu ditulis dalam bahasa Inggris meskipun artikelnya adalah bahasa Indonesia? Karena apabila kita mempublikasikan tulisan ya di jurnal ataupun kemudian jurnalnya itu masuk ke Google Scholar, nah itu pasti yang membaca tidak hanya orang Indonesia, bisa jadi seperti itu. Ya, oleh karena itu perlu untuk mencantumkan bahasa Inggrisnya.
Kemudian fungsi dari abstrak adalah untuk meyakinkan pembaca agar dia mau membaca artikel kita lebih lanjut. Nah, kemudian komponen apa saja yang harus ada di dalam abstrak? Yang pertama adalah uraian sedikit mengenai latar belakangnya atau mengapa kita memilih isu itu, atau misalnya isu apa yang mau kita bahas, yang mau kita analisis. Kemudian tujuannya apa, untuk menemukan apa. Kemudian bagaimana kita melakukan penelitiannya atau metodenya. Tahap-tahapnya bagaimana, teori apa yang kita gunakan untuk mengupas masalah itu. Kemudian hasilnya bagaimana hasil penelitiannya. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya seperti apa. Nah, semua komponen itu harus dirangkum dalam 150 sampai dengan 200 kata ya. Jadi itu abstrak ini merupakan gambaran umum saja dari artikel kita atau intisari dari artikel kita. Setelah menulis abstrak, di bawahnya jangan lupa diberi keywords atau kata kunci. Yang biasanya kata kunci itu terdiri dari 3 sampai dengan 5 kata. Fungsi dari keywords atau kata kunci ini adalah untuk indexing. Apa itu indexing? Misalnya apabila ada peneliti lain atau mahasiswa lain yang ada di luar sana, kemudian mencari keyword tertentu yang misalnya dia mau meneliti tentang gender dalam film-film Indonesia. Kemudian dia memasukkan kata kunci itu, maka sistem kerja Google Scholar atau DOAJ ya, Directory Open Access Journal, nah itu akan memunculkan artikel-artikel yang mengandung kata kunci sesuai dengan yang dimasukkan oleh si pencari tadi. Jadi itu fungsinya kita memasukkan kata kunci. Kemudian abstrak ini meskipun letaknya di atas setelah judul, namun demikian abstrak ditulis atau dibuat setelah artikel selesai. Jadi abstrak itu buatnya terakhir meskipun letaknya ada di atas. Baik, kemudian selanjutnya ini yang saya tunjukkan contoh abstrak dan bagian-bagiannya. Ini contoh dari jurnal yang tadi ya, Mosaik Humaniora. Judul artikelnya adalah Wacana Perlawanan Persebaya terhadap PSSI. Nah, bagian yang berwarna kuning itu adalah tujuan penelitiannya. Kemudian bagian yang berwarna hijau adalah metode yang dia gunakan beserta teori yang digunakan. Kemudian bagian yang berwarna abu-abu merupakan hasil analisis yang kemudian hasil dari penelitiannya. Dan yang berwarna biru adalah kesimpulannya. Jadi semua itu harus dirangkum dalam 150 sampai dengan 200 kata. Biasanya seperti itu. Lalu bagaimana caranya kita menulis pendahuluan? Nah, biasanya pendahuluan itu digambar seperti piramida terbalik atau memenuhi logika deduktif dari umum ke khusus. Nah, misalnya kemudian tidak bisa kita ujuk-ujuk langsung menyampaikan ya isu atau langsung menyampaikan objek yang mau kita teliti atau yang mau kita bahas. Misalnya kita mau meneliti tentang film tilik ya, misalnya kontestasi wacana dan suara perempuan dalam film tilik. Nah, misalnya seperti itu. Maka tidak mungkin langsung kita ujuk-ujuk membahas tentang bagaimana suara perempuan dalam film tilik, tidak. Tetapi kita harus tunjukkan dulu konteksnya. Ya, kita harus tunjukkan dulu. Misalnya bagaimana prestasi atau bagaimana kecenderungan atau respons masyarakat terhadap film pendek di Indonesia. Misalnya, film pendek di Indonesia itu bagaimana apresiasinya? Terus kemudian bagaimana kemudian ada film pendek yang viral ya dalam hanya beberapa hari ketika dia setelah diunggah di YouTube langsung viral. Nah, kemudian viralnya film itu ternyata dipicu oleh adanya komedi, kemudian ada sosok Butejo, kemudian ada sosok-sosok yang menguras emosi dan seterusnya. Namun demikian, nah itu ada pro kontra terhadap film itu, terutama dalam kelompok feminis ya. Intan Paramadita kemudian dia menyebutkan bahwa itu menunjukkan absennya perspektif feminis dalam film-film Indonesia. Namun demikian, kemudian ada yang membantah bahwa film tilik itu bukan sekadar berbicara tentang
bagaimana posisi perempuan, tetapi bagaimana pertarungan wacana itu. Siapa yang saling mempengaruhi, kemudian bagaimana hoax itu bekerja, kan seperti itu ya. Sehingga film ini tidak sekadar film yang viral, tidak sekadar film yang memuat tokoh Butejo dengan kenyinyirannya, tidak sekadar merepresentasikan kehidupan para emak-emak, ya, tetapi ada makna-makna lain di baliknya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas film ini dalam sudut pandang gender dan analisis wacana, misalnya seperti itu. Nah, sebelum kemudian ke analisisnya, maka masih di bagian pendahuluan, kita harus tunjukkan research gap-nya. Ya, bagaimana posisi penelitian kita terhadap penelitian-penelitian lain yang sejenis atau penelitian-penelitian yang sudah pernah membahas objek yang sama, yaitu film tilik tadi yang mau kita teliti. Atau bagaimana posisi penelitian kita terhadap penelitian-penelitian tentang film yang sudut pandangnya juga gender, kajian gender. Misalnya seperti itu. Nah, jadi kita menguraikan, misalnya si A pernah meneliti film tilik dengan sudut pandang ini, hasilnya ini. Si B meneliti kajian feminisme dalam film pendek Indonesia, hasilnya ini. Nah, dari penelitian-penelitian terdahulu yang kita sebutkan itu baru kita bisa membuat research gap bahwa ada rumpang penelitian atau belum ada orang yang meneliti film tilik dengan sudut pandang gender dan analisis wacana misalnya. Oleh karena itu kita ingin membahas bagaimana analisis wacana kritis dan juga kajian gender dalam film tilik. Nah, itu jadi kita baru menunjukkan fokus penelitian kita itu di mana. Nah, itu ya. Jadi itu contoh bagaimana kita membuat atau menulis pendahuluan. Saya harapkan Anda benar-benar mendengarkan dan juga benar-benar mempraktikannya ya untuk UAS karena ini sebenarnya materi yang sangat berguna. Tidak hanya untuk bahasa Indonesia, tetapi untuk nanti sampai Anda mungkin menjelang kelulusan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah metode penelitian yang berisi langkah-langkah melakukan riset ya. Apakah risetnya itu dilakukan dengan wawancara ataukah perlu studi lapangan atau tidak atau hanya library research saja. Nah, itu dijelaskan semua dalam metode penelitian ini. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Ini isinya adalah menguraikan data atau menguraikan analisis kita. Misalnya seperti tadi ya, mengapa kemudian muncul stereotip atau pemahaman bahwa perempuan muda yang sukses dengan cepat itu pasti simpenan om-om. Misalnya seperti itu. Mengapa ya kok ada stereotip seperti itu atau ada anggapan seperti itu? Ternyata itu kemudian berkaitan dengan budaya, kemudian berkaitan dengan bagaimana budaya patriarki itu tumbuh, bagaimana pola pendidikan atau mungkin bagaimana cara pandang masyarakat terhadap status sosial perempuan dan seterusnya. Dan kemudian dari film tersebut kita bisa menyimpulkan, kita bisa menginterpretasi ya bahwa represi terhadap perempuan itu tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi represi itu ternyata kemudian hari dilakukan oleh sesama perempuan. Jadi penindasan terhadap perempuan tidak hanya dilakukan atau bersumber dari laki-laki, tetapi ternyata penindasan itu juga berasal dari sesama perempuan. Nah, misalnya, jadi film itu menunjukkan adanya bahwa budaya patriarki itu bukan satu-satunya ancaman bagi para perempuan, tetapi justru ya represi dari sesama perempuan itu ternyata lebih kejam. Nah, seperti itu. Seperti yang ada di dalam film tersebut ya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan ya yang merupakan intisari atau poin-poin utama ya temuan dari tiap topik pembahasan itu kita intisarikan di dalam kesimpulan. Juga biasanya di dalam penutup itu selain kesimpulan itu ada saran. Nah, saran ini bukan berarti misalnya kita memberikan saran kepada pembuat film. Bukan seperti itu, tetapi isinya adalah kemungkinan atau peluang bagi riset selanjutnya. Riset kita itu kan ada limitasinya terbatas. Nah, maka
Bagaimana peluang riset selanjutnya? Oh, ternyata riset yang seperti ini masih bisa dikembangkan. Ya, kajian tentang film tili itu masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, itu kita uraikan di dalam saran itu. Nah, baik, itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda sampaikan di grup WhatsApp, ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.